Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ya hari ini gue mau sharing tentang sesuatu hal yang lumayan panas dibahas mungkin belakangan 3 bulan 4 bulan terakhir dengan adanya si model LLM, OpenAI, ChatGPT dan segala macam. Orang bilang, wah ini kayaknya muncul ada bidang baru prompt engineering. Nah, kita akan bahas prompt engineering ini introduction ya. Jadi hari ini gua akan jelasin secara sekilas, kemudian akan run through beberapa contoh ketika menggunakan prompt seperti apa. Oke. Nah, prompt engineering itu beneran bakal jadi kerjaan atau hype doang? Ya kayak kita ngomongin ini ya, data analis, data engineer, data visualization, data scientist, dan segala macam. Growth hacker, brand guru, itu kan brand-brand jenis-jenis pekerjaan yang muncul berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Tapi nggak semuanya itu stay, malah banyak yang hilang. Tapi ada beberapa yang itu jadi pekerjaan. Kayak kita ngomongin data, mostly akan stay. Tapi kalau misalkan kayak brand guru, sosial media, ninja, ini konten anak dan segala macam, mungkin nggak bakal ada. Nah, apakah prompt engineering ini akan stay atau memang cuman fad ya, cuman buzzword? Nah, buat ini teman-teman bisa menilai sendiri. Nanti dari bagaimana kita melihat menggunakan atau membangun prompt di large language model. Ini gambarnya berubah kan ya? Pasti. Ya, berubah, Pak. Oke. Nah, gue mau mungkin sedikit background dulu sebelum kita ngomongin prompt. Jadi prompt itu metode buat interfacing sama si LLM ya. Nah, tapi sebelum itu kita bahas dulu si large language modelnya. Secara background, dia dibilang large karena modelnya sangat besar. Sehingga akan susah untuk dibawa ke on-premise. Walaupun gue harus bercerita, ada beberapa effort open source yang dia membuat modelnya itu bisa di-run di laptop. Kayak kemarin Alpaca, sekarang udah ada Vicuna. Nah, itu model-model large language yang coba di-downsize dengan beberapa metode. Nah, basisnya LLM itu ada yang base, ada yang basicnya, ada yang instruction tune. Jadi sebenarnya LLM itu pertama kali dibikin dia masih base, jadi di training pakai data besar dengan yang kalau GPT itu pakai model transformer. Nah, dia itu tujuannya hanya predict next word based on dari text data trainingnya. Jadi kalau misalkan kita nulis yang atas nih, once upon a time there was a unicorn. Nah, kemudian dia akan menyelesaikan dengan bawahnya that live in magical forest, all her unicorn friends. Nah, sekarang kalau ditanya apa sih ibu kota Prancis, nah dia bakal nurusin apa sih kota terbesar di Prancis. Jadi dia kayak prediction next word aja. Nah, model LLM itu karena sudah di training dengan data yang sangat besar, si parameternya atau si weight bobotnya atau pengetahuannya ya, itu sudah bagus. Nah, di AI atau di deep learning itu ada proses namanya tuning atau ada task learning. Jadi dia bisa digunakan untuk spesifik task. Nah, task yang dibangun untuk large language yang sekarang kita banyak temui itu adalah instruction tune. Jadi dia dikasih instruction dan dia ngerjain. Itu satu. Jadi dia define tune atau ditambah dispesifikan tasknya itu dikasih instruction dan dia mengikuti instruksinya. Yang kedua, dia itu dikasih feedback dari manusia. Jadi ketika dia dikasih instruction, model ini belajarnya itu dari human feedback. Nah, sebenarnya nanti juga dimasukin ke dalam model ya, menggunakan metode yang namanya reinforcement learning with human feedback. Tapi nggak semuanya manusia yang label, tapi ada si reinforcement learning ini. Nah, dengan
proses tuning tadi yang tadinya hanya menyelesaikan kata ya next word-nya itu apa, nah itu dia jadi bisa apa ya, bisa disuruh-suruh. Ini kalau tadi dia nanya what is the capital of France, nah dia jawab the capital of France is Paris. Itu bedanya ya, jadi kelihatan bahwa ini cuman instructionnya next apa sih prediction next word, yang satu dia udah dituning, udah di apa ya, ditambahin fitur untuk bisa mengikuti instruksi. Sehingga ketika kita menggunakan si model large language model yang sudah instruction tune, itu kita ngasih instruction dan ngasih datanya atau inputnya. Nah, terus si model bakal ngeluarin jawabannya atau hasilnya. Di write the words of following sentence in reverse order. Inputnya dog cross the road. Terus nanti dibalik, the dog cross the road. Nah, oke. Salah satu fitur dari large language model juga dia nggak eksak, nggak deterministik. Artinya ketika kita masukin prompt yang sama, itu bisa jadi menghasilkan jawaban yang beda. Makanya kalau kita pernah pakai ChatGPT atau Bing Chat, itu ketika kita udah dapat jawaban, kita ada pilihan tuh mau generate response lagi nggak dari prompt yang sama.